Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrani Syarif. Saya adalah dosen di Universitas Megarizky Makassar di program studi S1 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tentang mata kuliah yang saya ampu pada semester genap, yaitu mata kuliah tentang psikologi dalam praktik kebidanan, di mana pada mata kuliah ini berbobot SKS 2. Baiklah, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melakukan bimbingan psikologi pada setiap permasalahan perempuan selama siklus hidupnya. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama adalah sikap, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang keempat, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Yang kelima, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keenam, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketujuh, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedelapan, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kesembilan, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kesepuluh, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, pemikiran kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, keterampilan umum. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan sesuai lingkup praktis kebidanan. Kemudian yang terakhir, keterampilan khusus. Dapat menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. Baiklah, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah ceramah, kemudian yang kedua adalah student center learning. Nah, adapun aplikasi yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar yaitu aplikasi Google Classroom via email, sehingga memudahkan mengkoordinir tugas ataupun dalam men-share materi. Baiklah, saya akan menayangkan video pengajaran saya melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Ibu. Ya, jadi alhamdulillah rabbil alamin, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini ya. Jadi mengajarnya lewat virtual ya. Baiklah, saya share screen dulu materinya. Nah, minggu lalu kita melakukan perkuliahan dengan materi tentang depresi dan kecemasan ya. Jadi hari ini kita masuk pada pertemuan ke-7, yaitu hal-hal yang mempengaruhi kesehatan maternal ya. Nah, sebelum saya masuk pada materi, saya jelaskan dulu terkait tentang capaian yang akan dicapai oleh mahasiswa ya.
Nah, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menilai secara tepat masalah kesehatan maternal. Kemudian yang kedua, SCPMK-nya yaitu hal-hal yang mempengaruhi kesehatan maternal, kemudian indeks kesehatan maternal, kemudian masalah yang rentan dialami ibu, kemudian faktor yang mempengaruhi kesehatan maternal, kemudian upaya penanggulangan masalah maternal, dan yang terakhir yaitu maternal health. Jadi keenam materi ini akan kita bahas pada hari ini ya. Selanjutnya perlu saya jelaskan juga kemampuan akhir yang akan dicapai setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, yaitu mahasiswa akan mampu mengidentifikasi dan menilai secara tepat masalah kesehatan maternal pada psikologi dalam praktek kebidanan. Ya, jadi itu kemampuan akhir yang nantinya adik-adik sekalian harus capai ya. Nah, kita masuk materi ya. Yang pertama, pengertian kesehatan maternal. Jadi, kesehatan mental adalah sektor penting dalam mewujudkan kesehatan secara menyeluruh ya. Jadi terdapat 136 orang narapidana di mana yang menderita masalah kesehatan mental. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa kesehatan mental ini sangat berpengaruh terhadap kehamilan, persalinan, nifas, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin pertama, yaitu kesehatan mental mempengaruhi angka kematian ibu. Nah, kira-kira kalau saya tanya, kira-kira kenapa kesehatan mental bisa mempengaruhi angka kematian ibu? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, ada yang mau berkomentar? Tapi Bu, saya Ya, silahkan. karena saat hamil tuh ibu mengalami perubahan yang signifikan pada emosi Bu. Terus pada fungsi fisiologis dan psikologisnya, proses penyesuaian diri terhadap keadaan barunya ini kemudian menimbulkan kesehatan mentalnya ibu berpengaruh, seperti kayak ada contohnya kayak gangguan depresi, kecemasan, gangguan panik Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi seperti yang dikatakan temannya tadi bahwa kecemasan itu merupakan campuran beberapa emosi ya. Jadi emosi yang tidak menyenangkan yang didominasi oleh ketakutan, khawatir, dan gelisah yang tak terkendali terhadap kondisi yang mengancam tidak jelas di masa depan. Jadi kecemasan ini terdiri dari pikiran, perasaan, dan perilaku, dan hal-hal tersebut yang saya jelaskan tadi itu dipengaruhi oleh faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor genetis ya itu. Jadi bagus sekali ya tadi jawaban temannya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait tentang indeks kesehatan maternal. Nah, kita jelaskan dulu apa sih pengertian daripada indeks kesehatan maternal. Nah, indeks kesehatan maternal ini meliputi segala upaya peningkatan kesehatan yang bertujuan tidak sekedar menghindari kematian akibat kehamilan dan persalinan, tetapi termasuk peningkatan kualitas kehidupan selama dan setelah kurun waktu reproduksi. Nah, bagaimana sih cara dalam menangani kesehatan maternal? Ada yang mau memberi komentar terkait tentang cara dalam menangani kesehatan maternal? Tapi Ibu, saya Bu, Iya, silahkan. seperti dengan meningkatkan kualitas asuhan pelayanan kebidanan Ibu. Ya, bagus sekali ya. Jadi meningkatkan salah satunya yang dijawab temannya itu adalah meningkatkan pelayanan asuhan kebidanan. Betul sekali. Jadi untuk meningkatkan
menangani kesehatan maternal, yaitu yang perlu kita lakukan yaitu memberikan asuhan yang komprehensif atau berkesinambungan ya dalam memberi pelayanan kepada individu, harus dapat menelusuri segenap masalah-masalah kesehatan kliennya. Jadi sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan secara menyeluruh. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya masalah yang rentan dialami ibu. Nah, ada beberapa ya masalah yang rentan dialami oleh ibu, apalagi ibu hamil ya. Kita ketahui bahwa ibu hamil sangat rentan, kemudian sangat sensitif ya. Kita masuk dulu ke pengertian kematian maternal. Jadi kematian ibu adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan atau dalam 42 hari setelah kehamilan. Jadi ini tidak tergantung ya dari lama dan lokasi kehamilan. Disebabkan oleh apa? Disebabkan karena yang berhubungan dengan kehamilan. Misalnya dia meninggal karena kecelakaan. Ya, jadi itu yang tidak masuk dari kematian maternal itu adalah kecelakaan. Nah, yang mana yang masuk di kematian maternal? Contohnya misalnya pasien yang perdarahan, ya. Kemudian apalagi? Siapa yang memberikan contoh? Apalagi yang masuk termasuk kematian maternal pada ibu? Ya. Hipertensi atau eklamsia. Iya, ibu yang misalnya yang eklamsia atau preeklamsia ya. Jadi itu adalah contoh kematian maternal pada ibu. Ya. Nah, selanjutnya, penyebab kematian ibu tidak langsung. Nah, ini merupakan akibat dari penyakit yang sudah ada atau penyakit yang timbul sewaktu kehamilan yang berpengaruh terhadap kehamilan. Jadi, kematian ibu tidak langsung itu misalnya dia meninggal tetapi dia tidak hamil, ya. Misalnya tidak berpengaruh terhadap kehamilan. Jadi misalnya dia meninggal karena mengalami penyakit malaria atau anemia atau HIV atau AIDS ya atau penyakit kardiovaskuler. Jadi itu yang dimaksud dengan kematian ibu tidak langsung. Bukan disebabkan karena kehamilan, tapi karena disebabkan oleh penyakit lain ya. Itu. Nah, selanjutnya penyebab kematian langsung. Nah, penyebab kematian langsung ini di Indonesia itu didominasi oleh perdarahan pasca persalinan ya. Jadi perdarahan itu masih urutan pertama kematian pada ibu ya. Kemudian yang kedua hipertensi atau eklamsi dan yang ketiga adalah infeksi. Ya, itu kematian langsung pada ibu. Jadi harus adik-adik sekalian bedakan yang mana kematian ibu tidak langsung dan yang mana kematian ibu yang langsung ya. Itu paham sampai di sini? Ya. Oke. Jadi kita masuk pada materi selanjutnya terkait tentang jadi ini contoh juga, salah satu contoh juga penyebab tidak langsung kematian ibu. Jadi pernah dengar kasus 3 terlambat, kasus 4 terlalu? Pernah dengar? Pernah Ibu. Pernah ya, jadi contoh daripada kasus terlambat itu meliputi terlambat mengenali tanda bahaya persalinan dan mengambil keputusannya. Ini bahaya sekali ya, kenapa? Karena kadang ibu hamil tidak tahu ternyata dia mengalami tanda bahaya dalam kehamilan, ya sehingga dia tidak memeriksakan kehamilannya ke petugas kesehatan atau ke rumah sakit atau ke puskesmas. Ya, kemudian yang kedua terlambat dirujuk ke fasilitas kesehatan. Nah, ini juga penting sekali ada sekalian tahu, ya. Kadang-kadang yang sering terjadi kasus seperti ini yang ada di daerah-daerah terpencil ya. Kenapa? Karena di sana kadang akses ke tempat pelayanan kesehatan itu yang kurang ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga terlambat ditangani oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, itu kasus 3 terlambat. Kemudian kita masuk pada kasus 4 terlalu. 4 terlalu itu meliputi yang pertama terlalu tua hamil,
Jadi terlalu tua hamil itu umurnya di atas usia 35 tahun ya. Kemudian yang kedua, terlalu muda hamil. Jadi tadi terlalu tua, terlalu muda. Nah, terlalu muda ini umurnya itu di bawah usia 20 tahun. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak atau terlalu banyak ini jumlah anak ya. Jadi jumlah anaknya yang melebihi dari 4 ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya terlalu dekat jarak antara kelahiran. Nah, terlalu dekat jarak antar kelahiran ini itu kurang dari 2 tahun jarak antara anak pertama dengan anak kedua. Jadi terlalu dekat jaraknya ya. Seperti itu. Paham ya? Kemudian Bu. ya selanjutnya kita masuk pada epidemiologi kematian ibu. Jadi seperti kita ketahui bahwa tingginya jumlah kematian ibu di beberapa daerah di dunia mencerminkan ketidakadilan dalam akses menuju layanan kesehatan dan menyoroti kesenjangan antara kaya dan miskin. Nah, jadi kemudian melihat adanya kemungkinan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, negara-negara kini telah berkomitmen melalui target baru untuk mengurangi kematian ibu lebih jauh. Salah satu tujuan daripada SDGs ya adalah untuk mengurangi rasio kematian ibu bersalin menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran ya. Jadi itu adalah target dari salah satu tujuan daripada SDGs ya, itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi terkait tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan maternal. Jadi ada yang namanya determinan dekat, ya. Determinan dekat itu contohnya perdarahan, kemudian infeksi, preeklamsi dan eklamsia, kemudian partus macet atau partus lama dan ruptur terus ya. Itu. Kemudian determinan antara, yang mana sih contoh daripada determinan antara? Nah, ini yang dipengaruhi oleh status gizi, kemudian status anemia, kemudian riwayat penyakit, riwayat komplikasi kehamilan dan persalinan sebelumnya, kemudian status reproduksi juga ya. Status reproduksi itu umur, kemudian paritas, kemudian jarak kehamilan, kemudian status perkawinan ya, itu. Kemudian selanjutnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan perilaku penggunaan pelayanan kesehatan ya, itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga determinan jauh. Ada yang namanya juga determinan jauh. Yang mana sih yang termasuk determinan jauh? Nah, yang termasuk determinan jauh itu pendidikan, pendapatan, dan wilayah tempat tinggal ya. Itu. Jadi adik-adik harus tahu membedakan yang mana determinan dekat, determinan antara, dan determinan jauh ya. Nah, kita masuk pada upaya penanggulangan masalah maternal. Jadi, safe motherhood merupakan upaya untuk menyelamatkan wanita agar kehamilan dan persalinannya sehat dan aman, serta melahirkan bayi yang sehat. Jadi, ini adalah tujuan daripada upaya safe motherhood itu menurunkan angka kematian, angka kesakitan, dan pada ibu hamil, bersalin, dan nifas ya, serta menurunkan angka kematian dan kesakitan bayi baru lahir ya, seperti itu. Nah, apa sih intervensi dalam upaya safe motherhood yang dinyatakan sebagai 4 pilar? Nah, ada 4 pilar safe motherhood. Yang pertama, keluarga berencana, kemudian yang kedua, pelayanan antenatal, kemudian yang 3, persalinan yang aman, kemudian yang keempat, pelayanan obstetrik dan esensial ya. Jadi itu 4 pilar safe motherhood ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita masuk ke pemberian tugas ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk pada pemberian tugas ya. Jadi, insya Allah
pekan depan ya ada tugas ya, tugas individu. Tugas individu ini adik-adik sekalian mencari jurnal terkait tentang depresi dan kecemasan ya, depresi dan kecemasan. Nah, adapun teknis pemberian tugas yang pertama itu tugas dikumpulkan baik itu via email atau via classroom ya, seperti biasa ya. Jadi teknis pengumpulan tugasnya itu seperti biasa, baik via email atau via classroom yang biasa adik-adik lakukan ya ketika mengumpulkan tugas. Kemudian yang kedua, tugas dikumpulkan paling lambat 1 hari sebelum jadwal kuliah. Ya, jadi 1 hari sebelum jadwal kuliah dimulai, tugasnya harus sampai ke saya ya, harus dikirim ke via email atau via classroom ya, seperti itu. Ada pertanyaan terkait tentang pemberian tugas? Ya, jelas ya? Jelas, Bu. Oke, Jelas, jelas Ibu. ya. Jadi ya, kalau sudah tidak ada lagi, insya Allah kita ketemu pekan depan ya. Semoga adik-adik sehat semua sehingga kita masih bisa bertemu walaupun lewat virtual minggu depan ya. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya. Ya, Bu.